Seperti biasa, kita akan bedah seluruh alur cerita dari film Transformer. Sebelum lanjut, alangkah baiknya mari kita like dan subscribe channel ini ya guys. Oh ya, tidak lupa kita ingatkan karena film ini adalah spoiler. Bila kalian tidak ingin kena spoiler dari film ini, mending skip aja guys. Kali ini kita akan membahas tentang film Transformer yang pertama. Film ini adalah film fiksi ilmiah Amerika yang diangkat dari kisah Transformer pada tahun 1984. Film ini memadukan CGI dengan laga hidup. Film ini disutradarai oleh Michael Bay. Film ini dibintangi oleh Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky, seorang remaja yang terjebak di antara perang antara Autobot dan Decepticon. Jangan lama-lama, langsung saja kita menuju filmnya. Awal film diperlihatkan dua pesawat sedang terbang. Di dalam pesawat tersebut terdapat beberapa prajurit. Sepertinya mereka telah selesai melakukan misi bersama dengan beberapa negara. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya tiba di pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar. Waktu pun berlalu, nampak Bobby dan Kapten sedang istirahat dan bersandar di camp area para prajurit. Tiba-tiba seorang anak kecil datang dan menawari Kapten minum. Adegan berpindah lagi. Terlihat prajurit memanggil kolonelnya karena ada penyusup yang nampak di radarnya. Ternyata penyusup itu adalah sebuah pesawat helikopter. Kolonel pun memberitahukan bahwa pesawat itu sedang terbang di zona larangan. Lalu kolonel menyuruh dua pesawat tempur untuk menjemput dan membawanya ke pangkalan militer Amerika. Kolonel memberitahu pesawat penyusup agar mengikuti arahan darinya. Kalau tidak mau, pesawat tersebut akan diluluhlantahkannya. Pesawat penyusup pun mengikuti arahan dari kolonel dan berbelok menuju pangkalan. Tapi ada yang aneh, pesawat tersebut ternyata milik Amerika yang hancur tertembak saat misi. Pesawat penyusup pun tiba di pangkalan. Para prajurit bersiap menghadang dengan persenjataan lengkap. Tiba-tiba radar terganggu. Saat dicek, sumber gangguan dari pesawat tersebut. Kolonel selanjutnya menyuruh Pak sopir untuk mematikan mesinnya. Pesawat pun dimatikan mesinnya. Tapi tiba-tiba pesawat tersebut berubah jadi robot. Semua prajurit pun menghujani robot tersebut dengan peluru-peluru panas. Ya, robot itu adalah Blackout. Blackout pun meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika Serikat. Kolonel nampak ketakutan dan menyuruh semua prajuritnya untuk lari. Blackout menghancurkan atap pangkalan. Blackout pun mencoba meraih sesuatu. Ternyata tujuan utama Blackout adalah mencari berkas-berkas militer yang dulu. Kolonel pun menyadari kalau Blackout sedang membobol data militer. Kolonel menyuruh anak buahnya untuk mematikan panel, tapi panel terkunci. Inisiatif dari kolonel langsung ambil kampak dan memotong kabel sebelum semua data tercuri oleh Blackout. Semua pasukan pun berhamburan pergi untuk menyelamatkan diri. Blackout memang terlalu overpower. Tank-tank sampai dibuat penerbangan. Meriam-meriam energi menghancurkan semua isi pangkalan. Tiba-tiba, Bobby terjatuh di bawah Blackout. Bobby melihat robot tersebut dengan teropong. Canggihnya lagi, Blackout bisa melihat apa yang dilihat oleh Bobby. Bobby pun ditembak oleh Blackout, tapi Bobby masih bisa menghindar dan kabur. Dari punggung Blackout, keluar sebuah robot kecil berbentuk Scorpion atau kalajengking. Kapten, Leo, dan Bobby pun kabur dan dikejar oleh Scorpion robot tersebut. Dan akhirnya pangkalan militer Amerika dihancurkan oleh Blackout. Lokasi pun berpindah ke kampus. Terlihat seorang anak melakukan presentasi mengenai silsilah dari keluarganya. Ya, orang itu adalah Sam Witwicky, tokoh utama dari film ini. Saya menceritakan sejarah dari kakek buyutnya yang sangat terkenal. Ia adalah Kapten Archibald Witwicky. Di sana, saya menceritakan petualang kakeknya saat menjelajahi Samudra Es. Di sana pula, terlihat kapal Kapten Witwicky tersangkut karang-karang es. Oke, kita kembali lagi ke kelas. Sam memperlihatkan barang-barang peninggalan kakeknya. Tapi ada yang aneh, Sam menjual semua barang-barang bersejarah tersebut. Lokasi berpindah lagi. Terlihat, Sam dan ayahnya sedang menuju tempat penjualan mobil bekas. Tak disangka, mereka diikuti oleh mobil kuning tanpa pengemudi. Sam pun nampak marah kepada ayahnya. Sam itu mencari setengah mobil, bukan setengah rongsokan. Akhirnya, Sam menemukan mobil klasik keren dengan strip di tengahnya. Tapi harga terlalu mahal. Ayah Sam
tak akan membayar lebih dari $4.000. Sang penjual menunjukkan beberapa mobil. Tak disangka lagi, sebuah energi menghantam semobil sehingga memecahkan semua mobil. Sang penjual pun tak mau rugi dan menjual mobil klasik itu seharga $4.000. Scene berpindah di sebuah gedung pemerintahan. Nampak Pak Menhan atau Menteri Pertahanan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat masalah serangan robot blackout di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Pak Menhan memperlihatkan suatu gelombang suara yang dikeluarkan oleh blackout saat meretas pangkalan militer. Menhan pun berharap para pakar sinyal bisa menganalisa gelombang suara tersebut. Sam nampak sedang mengendarai mobil barunya. Di sana, Sam bertemu dengan seorang wanita dan pacarnya. Sam nampak akan berkelahi, tapi Michaela melerainya. Di sana, Michaela nampak cekcok dengan pacarnya. Akhirnya Michaela pun pergi. Sam dengan kepekaannya langsung menyuruh temannya keluar dari mobilnya dan menyusul Michaela untuk memberikan tumpangan pulang. Saat di perjalanan, mobil tiba-tiba berhenti. Radio pun menyala sendiri seorang Sam menginginkan bercinta dengan Michaela. Michaela nampak kagum melihat mesin dari mobil tersebut yang begitu keren. Lokasi berpindah lagi. Kini terlihat robot telah menyusup di pesawat milik presiden. Ya, robot tersebut bernama Frenzy. Frenzy nampak mengincar sebuah ruang kontrol. Frenzy yang berubah menjadi radio dan dibawa ke ruang kontrol. Selanjutnya, Frenzy nampak mengotak-atik server untuk meretas dan mencari berkas-berkas. Tak butuh waktu lama, tim cyber militer bisa menganalisa dan memberitahu bahwa pesawat presiden sedang diretas. Nampak Frenzy menemukan yang ia cari. Di sana diperlihatkan Kapten Witwicky. Akhirnya pesawat pun turun. Frenzy nampak tenang melewati para tentara yang memburunya. Frenzy masuk ke mobil polisi. Di sana Frenzy kembali melanjutkan pencarian mengenai Witwicky. Frenzy pun menemukan apa yang ia cari lagi, dan mereka pergi menuju rumah Sam Witwicky. Lokasi pun berpindah lagi. Terlihat Sam mengejar mobilnya yang dikira ia curi. Kemudian Sam masuk ke dalam sebuah gudang kosong. Di sana Sam melihat sebuah robot memancarkan lampu ke langit. Sam nampak takut dan pergi, tapi naas Sam dikejar anjing penjaga. Anjing pun terus mengejar Sam sampai akhirnya Sam didatangi oleh mobilnya. Sam lanjut lari dan ketemu Pak Polisi. Sam nampak dibawa dan diinterogasi. Scene berpindah lagi. Terlihat para militer yang selamat kemarin sedang beralih dari kejaran robot Scorpion. Kapten bertanya kepada Ahmad lokasi rumah yang punya telepon. Ahmad pun menunjukkan rumahnya memiliki telepon. Saat mereka sedang istirahat, mereka diserang oleh robot Scorpion. Leo pun harus tewas diserang. Lalu mereka beralih menuju perumahan. Robot Scorpion terus mengejar dan baku tembak tak terelakkan lagi. Satu persatu pasukan tewas tertembak. Bangunan-bangunan pun pada hancur. Akhirnya, Kapten bertemu ayah Ahmad dan meminta telepon. Kapten nampak menelpon pangkalan militer untuk mengirimkan bantuan. Tak butuh waktu lama, bantuan 2 pesawat tempur pun datang. 2 pesawat tersebut menghujani peluru dan rudal ke robot Scorpion. Tapi robot masih bisa bergerak. Nampak pesawat lain datang dan menghujani peluru kaliber 105. Scorpion harus menerima kekalahan dan kabur. Tapi robot Scorpion harus kehilangan ekornya. Lokasi pindah lagi guys. Terlihat Maggie membuat salinan data dari signal peretas dan membawakan ke rumah Glenn. Maggie pun memperlihatkan barang paling rahasia ke Glenn. Glenn semakin antusias untuk memecahkannya. Akhirnya, Glenn berhasil memecahkan sinyal tersebut. Ya, sinyal tersebut berisi pencarian Sektor 7, Kapten Witwicky, dan Project S. Tak butuh waktu lama, militer bisa mengetahui file yang dicuri Maggie dan menangkap Maggie serta Glenn di tempat. Scene pun berpindah lagi. Sam nampak dikejar oleh mobil kuningnya. Michaela yang melihat Sam terjatuh akhirnya menusul Sam dan hampir menabrak polisi. Sam kemudian kabur ke bawah jalan layang. Di sana, Sam bertemu dengan polisi, tapi nasib apes masih menimpa Sam. Mobil berisi tersebut ternyata robot yang mengincar Sam dan bertanya mengenai barang-barang Sam yang dijual di eBay. Sam pun kabur. Di sana Sam mencegah dan menjatuhkan Michaela. Mobil kuning pun datang dan menabrak robot polisi. Kemudian, Sam dan Michaela naik ke mobil dan pergi. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Nampak
Mobil kuning mengeluarkan Sam dan Michaela dan berubah jadi robot, serta bertarung dengan robot polisi yang tadi. Sam dan Michaela berlari, tapi dikejar oleh Frenzy. Pertarungan dua mobil robot tak terelakkan. Di sisi lain, Sam tertangkap oleh Frenzy, tapi Michaela berhasil memotong-motong bagian-bagian Frenzy. Sam kemudian menendang kepala Frenzy. Frenzy pun masih bisa berjalan dan berubah jadi Poncil Michaela. Di sana terlihat mobil Sam menang. Ya, nama mobil Sam adalah Bumblebee. Sam nampak kagum dan ketakutan melihat Bumblebee. Bumblebee pun berubah lagi menjadi mobil dan mengajak mereka pergi. Sam nampak merayu Michaela untuk duduk di pangkuannya. Di sana, Michaela menyindir Bumblebee. Kenapa robot secanggih berubah jadi mobil jelek? Bumblebee pun ngambek dan berubah menjadi super mobil mewah. Di sisi lain, nampak 4 buah benda datang menuju bumi dari luar angkasa. Ya, mereka adalah teman-teman dari Bumblebee. Mereka akhirnya mendarat di berbagai daerah. Terlihat robot keluar dan berubah menjadi beberapa mobil. Yang pertama, ada Richard yang berubah menjadi mobil darurat berwarna kuning. Yang kedua ada Jess yang berubah menjadi mobil abu-abu kecil. Yang ketiga ada Ironhead. Yang terakhir adalah Optimus Prime, pemimpin para robot dan juga pemimpin Autobot. Optimus berubah menjadi truk. Akhirnya mereka semua kumpul dan memberitahu maksud kedatangan dari mereka. Mereka datang dari planet Cybertron dan mereka biasa disebut dengan Autobot. Mereka sedang mencari Allspark yang berbentuk kubus dan menemukannya sebelum Megatron. Megatron adalah pemimpin dari Decepticon. Megatron mengejar Allspark sampai ke bumi dan ditemukan oleh kakek Sam Witwicky. Kapten Witwicky tak sengaja menemukan Megatron dan mengaktifkan sistem navigasi yang tertulis lokasi di mana Allspark berada. Lokasi tertulis di sebuah kacamata yang dijual oleh Sam di eBay. Sam pun pulang ke rumah untuk mencari kacamata milik kakeknya. Sam menyuruh Michaela serta para Autobot untuk menunggunya 5 menit saja. Sam pun masuk ke rumah dan mencari kacamatanya, tapi tak kunjung ketemu. Akhirnya, Michaela masuk ke kamar Sam dan membantu mencari. Tapi para Autobot mengunjang seisi rumah, membuat ayah Sam mengecek halaman. Para Autobot pun bersembunyi. Tiba-tiba, Michaela muncul dari perdebatan Sam dan orang tuanya. Orang tua Sam nampak senang. Ini Sam sudah terlihat dewasa. Akhirnya, Sam menemukan kacamata yang ia cari. Tak lama berselang, Sektor 7 muncul dan membawa Sam serta Michaela. Lokasi pindah di dalam mobil. Sam nampak diinterogasi oleh gerombolan orang dari Sektor 7. Sam mengelak semua tuduhan itu, tapi semua sudah terbukti dengan bukti-bukti yang dibuat oleh Sam sendiri, seperti rekaman saat mobil berubah jadi robot. Tak lama, sesuatu menabrak para Sektor 7. Ternyata yang mereka tabrak adalah Autobot. Optimus dan anggotanya berusaha menolong Sam dan Michaela dari tangkapan Sektor 7, serta memberikan pelajaran buat mereka. Tak berhenti sampai di sini. Bantuan datang untuk menangkap Sam kembali. Kali ini, Sam dan Bumblebee tertangkap dan dibawa pergi. Waktu pun terus berjalan. Terlihat kapten dan para prajurit diminta ikut dengan Sektor 7. Sedangkan di sisi lain, Maggie dan Glenn nampak ditemui dan diajak oleh Pak Menhan untuk ikut dengannya. Mereka dibawa ke sebuah bendungan besar. Di sana, terlihat Bumblebee diikat dan dibawa masuk ke bendungan. Di sisi lain, para Autobot telah mengetahui lokasi Allspark. Autobot pun nampak pergi menuju Allspark atau Cube dan ingin menghancurkannya. Scene pun berpindah lagi. Nampak Sam, Michaela, Pak Menhan, dan para prajurit nampak akan memasuki bendungan besar tersebut. Semua terkejut saat masuk ke dalam. Terlihat robot raksasa sedang dibekukan di sana. Ya, robot itu adalah Megatron, pemimpin dari para Decepticon. Sam nampak menjelaskan maksud Megatron datang ke bumi. Megatron ingin menghancurkan bumi dengan cara merubah semua teknologi menjadi robot dengan Allspark atau Cube. Mereka dibawa untuk melihat Cube. Tak disangka, Frenzy melihat Cube dan berubah kembali seperti semula. Frenzy pun memberitahu semua Decepticon untuk bergerak menuju Cube. Pak Menhan serta para pasukan nampak memasuki ruangan uji. Mereka mencoba menguji HP Nokia dengan disalurkan radiasi dari Cube. HP tersebut berubah menjadi robot samurai kecil yang ganas.
Di sisi lain, para Decepticon telah bergerak menuju Cube. Starscream telah sampai duluan di bendungan. Ia langsung meluncurkan roket ke pembangkit listrik yang mengakibatkan tegangan di sana pun turun. Frenzy pun berencana mematikan semua daya dan membebaskan Megatron. Di sisi lain, Optimus dan para Autobot nampak bergerak menuju lokasi Cube. Sam nampak menginginkan Bumblebee dibebaskan, tapi Simon tak mau. Simon pun diajar oleh Kapten dan mengikuti keinginan Sam. Sam akhirnya membebaskan Bumblebee dan membawa Bumblebee ke Cube. Cube pun diubah Bumblebee menjadi kecil. Selanjutnya, Cube dibawa Sam dan para pasukan menjauhi bandungan. Di sisi lain, semua tegangan berhasil dimatikan oleh Frenzy. Megatron pun berhasil kabur dan memporak-porandakan bendungan. Megatron pun keluar dan bertemu dengan Starscream. Nampak Megatron kesal dengan Starscream. Di tempat lain, Pak Menteri Pertahanan dan Samson sedang di ruang radio untuk meminta bantuan kepada para militer. Tapi mereka kesulitan untuk mengirimkan kode. Lokasi pun berpindah. Kini Sam dan Bee sedang membawa Cube. Mereka nampak bertemu Optimus dan para Autobot. Mereka akhirnya pergi bersama membawa Cube. Di tempat lain, Pak Manhunt telah berusaha menghubungi pangkalan militer untuk meminta bantuan. Tapi mereka diganggu oleh Frenzy. Akhirnya Pak Manhunt bisa mengirimkan pesan ke pangkalan dan meminta bantuan pesawat tempur. Kembali ke rombongan Sam dan Bee. Nampak para Decepticon mengejar mereka. Nampak Ground Cruiser merubah model robotnya dan menantang Optimus. Optimus pun berhenti dan mereka pun bertarung. Optimus dan Bronek terjatuh dari jembatan. Pertarungan mereka nampak sengit, tapi Optimus berhasil membunuhnya dengan memasukkan pedang di wajah Bronek. Di sisi lain, Frenzy berhasil masuk ke ruangan radio. Baku tembak Pak Manhunt dan Frenzy tak terelakkan. Frenzy nampak melemparkan shuriken, tapi Pak Manhunt dan Maggie bisa menghindarinya, dan shuriken pun malah mengenai kepala Frenzy sendiri. Bumblebee dan Sam akhirnya sampai di kota. Di sana terlihat pesawat F-22 terbang. Mereka kemudian mengirimkan sinyal kepada pesawat. Tak disangka, pesawat tersebut adalah Starscream. Bee dan Ironhide menyuruh para prajurit untuk kabur menghindari. Mereka mengangkat mobil untuk tameng serangan rudal dari Starscream. Bumblebee dan Ironhide harus terpental dan membuat Bee harus hancur menjadi dua bagian. Kemudian, Bee menyerahkan Cube kepada Sam dan membawa untuk diberikan kepada Optimus. Pertempuran Autobot dan Decepticon terus berlanjut. Mereka berhasil mengalahkan Decepticon satu persatu. Sam pun pergi ke suatu gedung untuk memberikan signal kepada para pesawat tempur dengan membawa Cube. Sam pun terus beralih dan dilindungi oleh dua Autobot. Akhirnya, Optimus Prime pun tiba. Pertarungan epik Megatron dengan Prime terjadi. Pertarungan antara dua pemimpin. Awal pertarungan, nampak Optimus Prime terjatuh karena tembakan dari Megatron. Di sisi lain, Sam nampak masuk ke dalam sebuah gedung dan dikejar oleh Megatron. Optimus Prime pun berlari untuk menyelamatkan Sam dari serangan Decepticon. Tapi Sam harus terjatuh dari atas gedung karena ledakan besar. Tapi masih bisa ditangkap dan diselamatkan oleh Optimus Prime. Prime nampak kesusahan menghadapi Megatron. Tak lama, bantuan pesawat pun datang. Tapi dari salah satu pesawatnya ada Starscream yang menyamar dan menghancurkan pesawat-pesawat yang lain. Tak lama, Megatron dihujani peluru-peluru panas. Megatron pun harus tumbang dan Sam memasukkan Cube ke dada Megatron dan akhirnya menghancurkan Megatron bersama Cube-nya. Pertempuran pun selesai dan dimenangkan oleh para Autobot. Dan selanjutnya, Megatron dibuang ke laut paling dalam dan film pun selesai.